Orang yang bertanya itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu. Dan ini nanti akan jadi awal lahirnya ilmu. Orang sadar bahwa dirinya tidak tahu itu penting. Kalau pertanyaan ini ketemu jawabannya, hidup kita akan jadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan, kita istiqomahi ngaji filsafat kita dalam rangka menambah wawasan, mencari cahaya ilmu. Semoga nanti kita bisa mendapatkan barokahnya ilmu. Kita awali pertama-tama malam hari ini tentang cara bertanya atau seninya orang bertanya. Karena bagaimanapun pemikiran, gagasan, ide itu kan diawali dari pertanyaan-pertanyaan. Kalau orang tidak bertanya, menerima saja apa yang sudah terjadi di sekitarnya, ya tidak akan lahir ilmu. Maka kunci dari semuanya selalu diawali dari pertanyaan-pertanyaan. Saya bawakan juga ini beberapa hikmah sebelum kita membahas pertanyaan ya, biar ada unsur ngajinya. Ada beberapa ayat Al-Quran yang memang konotasinya mendorong kita untuk bertanya. Jadi pertanyaan itu dalam pandangan saya secara hikmah punya 3 peran yang dimainkan. Peran yang pertama adalah orang yang bertanya itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu. Dan ini nanti akan jadi awal lahirnya ilmu. Orang sadar bahwa dirinya tidak tahu itu penting. Imam Ghazali kan membagi klasifikasi manusia di dunia keilmuan itu kan ada 4. Yang pertama orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Ini kita harus berguru pada orang-orang seperti ini. Orang yang sadar kalau dia tahu. Karena memang dia tahu. Orang pinter yang sadar dirinya pinter. Ini orang yang perlu kita ikuti. Ada jenis kedua. Orang pinter tapi yang tidak sadar kalau dia ini pinter. Ini orang ini mungkin perlu kita dekati, perlu, katanya Imam Ghazali, seperti orang tidur. Ayo kita bangunkan, karena dia ini bisa berperan besar, bisa banyak kontribusinya untuk peradaban, cuma dia tidak sadar saja. Ayo kita ajak untuk memberikan kontribusi lebih. Ini orang yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Sebenarnya ilmunya tinggi dia, sebenarnya luar biasa wawasannya. Hanya saja mungkin dia tidak sadar nilai dirinya. Sehingga manfaatnya kurang besar. Atau jangan-jangan mungkin lingkungannya memposisikan dirinya yang membuat dia tidak sadar bahwa dia itu penting. Itu tipe orang jenis kedua. Ada tipe jenis ketiga, yaitu orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Ini yang saya sebut tadi ya. Jadi orang ini tidak ngerti, sadar juga kalau dia itu tidak ngerti. Saya itu belum baca bukunya Pak, saya tidak tahu Pak, saya belum paham Pak. Ini rojulun yadri annahu la yadri. Orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Orang seperti ini biasanya orang yang terbuka, mau belajar. Orang-orang inilah yang biasanya mampu melahirkan pertanyaan-pertanyaan secara kreatif karena dia ingin tahu. Makanya dia bertanya karena dia sadar dirinya tidak tahu. Orang seperti ini kalau ngomong, kalau posting itu biasanya ya tidak banyak menggurui. Tapi bertanya, ingin memberdayakan dirinya biar dia dari tidak paham menjadi paham. Ini rojulun yadri annahu la yadri. Orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu.
Yang paling bahaya itu jenis keempat. Jenis keempat ini orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang yang tidak sadar kalau dirinya itu tidak ngerti. Berarti dia ini orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Akhirnya dia merasa punya hak untuk ngajari orang. Dia merasa sudah layak untuk nuntun orang. Padahal ilmunya belum cukup. Nah ini tergolong orang layadri annahu layadri. Tidak sadar kalau dia itu tidak tahu. Nah ini harus kita ingatkan. Biar dia belajar lagi. Biasanya kadang-kadang orang jenis ini itu kalau diingatkan ya marah. Karena dia merasa aku ini pinter. Ya sudah ya level kita memang mengingatkan. Kalau diingatkan tidak mau kan tidak mungkin kita ajak tawuran. Yuk kita doakan semoga dia sadar bahwa dia itu tidak tahu. Oke, ada ayat yang banyak sekali dikutip, disinggung, diceramahkan tentang bertanya ini, yaitu surat An-Nahl ayat 43. Yang bunyinya, Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang tahu, ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu. Jadi memang tugasnya orang yang tidak tahu itu bertanya pada yang tahu. Orang yang tidak paham bertanya pada yang paham. Jangan yang tidak paham ngomong macam-macam, menjelaskan macam-macam. Itu nanti malah menyesatkan orang. Belajar dulu, memahami dulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ini hikmahnya pertanyaan. Jadi yang pertama, membawa kita dari dunia ketidaktahuan yang gelap menuju dunia pemahaman yang terang. Yang kedua, pertanyaan ini kadang-kadang bukti dari perhatian dan tanggung jawab. Pertanyaan dari orang tua kepada anaknya, pertanyaan dari guru kepada muridnya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan perhatian dan tanggung jawab. Bahkan dari Allah kepada hambanya. Kan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang isinya pertanyaan-pertanyaan. Baik yang memang bertanya maupun yang retoris. Misalnya, bukankah aku Tuhanmu? Dengan banyak Al-Quran yang artinya begitu. Kemudian, afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Kemudian, pertanyaan-pertanyaan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memperlakukan kepada ashabul fil? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk mendidik. Karena perhatian, kasih sayang, kepedulian. Ini sama seperti orang tua kepada anaknya. Pertanyaan guru kepada muridnya. Kalau ada guru tanya pada murid kan tidak mungkin, wah guru ini tidak ngerti kok tanya, kan tidak begitu. Tapi pertanyaan itu wujud dari perhatian, tanggung jawab, dan kasih sayang. Ini saya bawa contohnya misalnya dari surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala libanihi mata buduna mim ba'di. Ini Nabi Yakub suatu ketika saat beliau menjelang meninggal, idh hadara Ya'qubal maut, sedang menghadapi maut, pertanyaan terakhir diajukan kepada putra-putra beliau, mata buduna mim ba'di, wahai anak-anakku, kalau aku sudah pergi, apa yang akan engkau sembah? Nah ini karena beliau khawatir nanti apa yang dilakukan putra-putranya kalau sudah tidak dikawal lagi, kalau sudah beliau tidak ada. Ya karena putra-putra beliau orang yang soleh, jawabannya qalu na'budu ilahaka
wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jawab putra-putra beliau, ya kami menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek-nenek ayah-ayah terdahulu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu. Dan kami kepada Tuhan yang satu itu berpasrah diri. Nah, ini contoh, bukan berarti Yakub itu bertanya yang sifatnya menyelidik atau menguji. Nah, ini pertanyaan ini dalam rangka perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab. Itu mode kedua. Ada lagi mode ketiga, pertanyaan yang sifatnya nasihat. Ini banyak ya nasihat-nasihat dalam bentuk pertanyaan. Apa kita akan kembali ke zaman jahiliyah? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Isinya nasihat, yo kita jangan kembali lagi ke zaman jahiliyah. Di situ saya contohkan misalnya pertanyaannya Rasulullah tiba-tiba kepada para sahabat. Atadharuna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang rugi itu? Nah, ini kan seperti guru pada muridnya, tapi hakikatnya ini nanti nasihat. Para sahabat menjawab, loh orang rugi itu orang yang tidak punya uang, tidak punya harta benda, tidak punya dirham. Tapi terus Rasulullah menjawab, nah orang rugi itu silahkan dicari hadisnya ya, orang yang nanti di akhirat merasa membawa banyak amal, merasa membawa banyak pahala. Tapi ternyata setelah dihisab, dihitung, dia sering melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain, kemudian membuat orang lain sengsara dan sebagainya. Wah, bahkan safaka damahadza, kalau di hadis itu mengalirkan darah orang lain, membunuh orang lain. Nanti pahalanya yang dia merasa sudah banyak dikurangi oleh keburukan-keburukan kepada sesama yang dia lakukan, dan akhirnya rugi, defisit. Jadi amalnya tidak mampu menutup keburukannya. Inilah orang yang rugi. Nah, ini tadi kan awalnya mode pertanyaan, tapi akhirnya adalah nasihat. Kita jangan sampai begitu. Merasa amalnya sudah banyak, tapi menyakiti, menyusahkan, menyengsarakan orang lain. Sehingga nanti ketika ditotal, pahala kita tidak nyampe untuk nutup keburukan kita. Itulah orang yang rugi. Ya, ini mode nasihat. Itu juga salah satu hikmah dari pertanyaan. Cuma malam hari ini kita akan fokus pada jenis pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang membawa kita dari kegelapan ketidaktahuan menuju terangnya pengetahuan. Dari tidak mengerti menjadi ilmu. Nah, kita butuh pertanyaan-pertanyaan. Kalau dua jenis pertanyaan yang lain ya, itu nanti tema-tema yang biasanya isinya tentang kemanusiaan, ketuhanan, tasawuf, dan macam-macam. Baik, kita fokus di yang pertama, kita belajar bertanya secara baik dan benar. Bismillah, kita awali, kita masuk ke materi sekarang. Nah, sebelum bertanya, kita bereskan dulu mentalitas kita. Ini yang saya sebut mentalitas seorang penanya. Rumusnya A, B, C, C. Seorang penanya itu harus aware, harus breathe. Breathe itu mengambil nafas. C, curiosity. Dan C lagi, choose. Oke. Jadi sebelum orang bertanya, pertama-tama dia harus sadar dulu. Aware itu sadar.
Sadar tentang apa? Loh, sadar tentang yang mau ditanyakan. Tujuannya apa bertanya? Apa yang ingin aku cari dengan pertanyaan ini? Jadi dia harus sadar dulu, jangan asal ngaco, asal tanya. Disadari dulu. Oh iya, ada yang saya tidak paham, saya mau tanya biar paham. Yang disampaikan tadi ada yang tidak jelas, saya mau tanya ini biar jelas. Ini namanya orang sadar. Tidak karena terpaksa, atau tidak karena iseng, atau tidak karena daripada semua diam, biarlah saya yang tanya. Nggak, kalau memang tidak ingin tanya, tidak ada yang ingin ditanyakan, ya tidak usah. Nanti malah lahir pertanyaan yang tidak baik. Bikin pertanyaan yang baik diawali dari kesadaran. Nah, tapi sebelum mengajukan breathe itu ambil nafas dulu, kemudian coba berhenti sebentar, dilihat secara lebih objektif lagi. Ya macam-macam yang dia lebih objektif itu. Jadi apa benar aku belum paham, apa benar yang dijelaskan tadi memang belum jelas, yang aku tanyakan ini kira-kira ada manfaatnya apa tidak, itu breathe. Jadi, ya menurut saya memang saya harus tanya ini. Nah, setelah ambil nafas sebentar. Jadi aware, breathe. Biar objektif, biar tidak iseng. Baru setelah itu curiosity. Curiosity itu dicek lagi diri kita. Sebenarnya kita itu ingin tahu apa sih? Apa kita sudah menjelajahi sebelumnya? Apa pentingnya yang kita ingin tahu itu? Itu curiosity, rasa ingin tahu. Apa aku sudah punya semua yang aku butuhkan? Kalau sudah punya, apakah aku perlu bertanya? Apa ya sudahlah, bisa aku cari sendiri jawabannya, atau bagaimana? Itu curiosity. Jadi aware, breathe, curious, ini persiapan mental kita sebelumnya. Jadi kalau tidak ada curious, tidak akan kita bertanya. Kalau tidak ada breathe, nanti jangan-jangan pertanyaan yang kita ajukan tidak ada gunanya. Mungkin ngulang orang lain, mungkin karena kita tidak fokus saja, atau sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Kalau tidak ada aware, ya pertanyaan diajukan secara iseng saja. Atau tidak serius, atau secara tidak sadar, atau secara otomatis saja. Harus aware, breathe, curious. Sadar, ambil jarak sebentar, kemudian ditegaskan rasa ingin tahunya. Baru setelah itu choose. Choose itu ayo diputuskan, mau tanya apa sekarang. Pilihlah pertanyaan yang tepat. Tadi sudah ada ciri-ciri pertanyaan yang tepat. Mau tanya tentang apanya. Bikin pertanyaan yang baik. Nah itu choose sudah. Jadi sebelum bertanya, biar pertanyaan itu tidak sia-sia, hanya menghabiskan waktu, ayo aware dulu, kemudian ambil nafas sebentar, kemudian tegaskan lagi problem yang akan kita tanyakan. Kalau sudah oke, ayo sekarang pilih apa yang mau ditanyakan, unsur apa, aspek apa, rumuskan dengan baik. Oke, jadi ini mentalitas penanya. Nah, ini saya bawa hal-hal apa sajakah yang bisa kita tanyakan. Di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 poin, 9 titik yang bisa kita tanyakan secara kritis filosofis. Kadang-kadang kan teman-teman kalau ditawari, biasanya saya alami di kelas, adakah yang bertanya, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan, itu biasanya terus sebagian besar diam, kesulitan mencari titik-titik yang bisa ditanyakan. Kalau gitu, kalau tidak ada yang tanya, gantian ya, saya yang tanya. Wah, baru terus yang lain mikir gimana caranya biar
dosennya tidak tanya, kita saja yang tanya, terus ngarang-ngarang pertanyaan. Kadang-kadang memang harus ditrik begitu. Tapi sebenarnya ada beberapa titik umum ya, secara umum yang bisa kita tanyakan. Ini pertanyaan-pertanyaan dalam, ya semoga nanti kalau kalian praktekkan di kelas, di manapun, yang ditanya siap. Yang pertama apa? Boleh ditanyakan itu clarity. Clarity itu kejelasan. Kadang-kadang kan kalau ada orang bicara, ada aspek yang kita tidak jelas, ya tanyakan saja. Biar dia menjelaskan. Nah, di situ itu model-model pertanyaannya. Sayangnya di slide ini saya tulis pakai bahasa Inggris. Belum sempat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya pertanyaan, could you elaborate further? Coba engkau elaborasi lebih jauh. Engkau jelaskan lagi. Nah, itu pertanyaan clarity. Bisakah Anda memberi saya contoh-contoh? Coba beri ilustrasi yang sampean maksud itu bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan kejelasan. Mungkin yang diomongkan paham sih, tapi detailnya bagaimana? Kira-kira contohlah konkretnya apa? Itu namanya clarity. Jadi cara paling mudah kalau teman-teman jadi mahasiswa terpaksa harus bertanya biar tidak ditanya oleh dosennya, tanyakan saja aspek clarity, kejelasan. Pak, mohon dijelaskan lagi bagian ini, Pak. Pak, bisa ada contoh konkretnya enggak? Ilustrasi yang menggambarkan yang Bapak jelaskan tadi. Itu menanyakan clarity. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga ditanyakan akurasi. Akurasi itu ketepatan datanya. Teman-teman boleh tanya, itu sumbernya dari mana? Bagaimana saya membuktikan benar salahnya klaim itu? Itu dilihat dalam kenyataan, apa dipahami rasional saja, apa ada rujukannya, tokoh siapa, apa buku apa. Nah, itu namanya menanyakan akurasi, ketepatan. Jadi cara saya memverifikasi yang Bapak nyatakan tadi seperti apa? Kok Bapak bilang bahwa masyarakat Indonesia ini semakin lama semakin tidak toleran? Kira-kira yang membuktikan itu apa sih? Nah, itu akurasi namanya, yang ditanyakan. Bapak belum menunjukkan bukti-buktinya sejak tadi. Itu mempertanyakan akurasi. Yang ketiga, bisa juga ditanyakan presisi. Jadi kalau presisi ini ketepatan. Jadi kadang-kadang orang bicara menjelaskan itu terlalu melebar kemana-mana. Tidak spesifik sehingga kita bingung. Boleh ditanyakan presisinya. Mohon maaf Pak, bisa lebih spesifik? Nah, ini mempertanyakan presisi. Pastinya saja seperti apa Pak? Nah, ini menanyakan presisi. Tepatnya apa sih Pak? Nah, ini menanyakan presisi namanya. Boleh menanyakan ini. Pak, Bapak sejak tadi ngomongin ngalor ngidul, tidak jelas. Yo, intinya saja lah Pak, maksudnya apa? Nah, ini namanya menanyakan presisi. Oke, ya mungkin nanti dosennya, oh yang lain jelas kok kamu sendiri yang tidak jelas. Jangan-jangan kamu ngelamun tadi. Kadang-kadang kan ada yang begitu, dosennya sudah capek ngomong, mahasiswanya melamun, tiba-tiba tanya, Pak, bisa dijelaskan lagi? Oke, ya tidak apa-apa. Insya Allah kalau dosen-dosen itu sabar, apalagi mahasiswanya. Nah, selain presisi juga yang keempat bisa ditanyakan relevansi. Kalau relevansi ini kesesuaian. Pak, yang Bapak jelaskan itu hubungannya apa dengan masalah yang kita bahas? Kemudian sumbangannya apa terhadap problem konkret yang dihadapi oleh bangsa ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan relevansi. Gunanya apa?
untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi bersama ini. Itu namanya pertanyaan relevansi. Relevan atau tidak. Terus yang kelima, kedalaman. Kalau kedalaman ini yang menggali semakin dalam. Biasanya menanyakan argumen-argumen, kesulitan-kesulitan tambahan. Itu kedalaman. Misalnya bertanya kira-kira apa sih yang membuat problem ini sulit sekali diselesaikan. Nah, pertanyaan ini kan membuat orang menggali masalah semakin dalam. Jadi kemudian kira-kira masalah ini itu berhubungan dengan problem yang lain apa saja. Kesulitan-kesulitan apa saja yang harus kita lewati untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini problem kedalaman. Boleh mempertanyakan kedalaman. Pak, kalau kita ikuti saran Bapak, kira-kira problem yang kita hadapi apa saja yang harus kita selesaikan. Nah, ini menanyakan kedalaman. Boleh, antara lain menanyakan ini. Atau yang keenam, menanyakan keluasan. Menanyakan keluasan ini berarti nambah perspektif. Misalnya begini, Pak, kalau dari perspektif Bapak kan begitu. Tapi kalau dari perspektif orang lain yang berbeda pandangan, kira-kira apa? Atau dari perspektifnya Bapak kan filsafat ini. Tapi kalau dari sosiologi kira-kira berbeda enggak? Atau dari sisi kesehatan kira-kira berbeda enggak? Nah, itu keluasan namanya. Ya kadang-kadang untuk mengatasi problem keluasan ini jawabannya pada tokoh yang berbeda. Misalnya kalau acara di TV-TV itu dari beberapa disiplin ilmu. Ini yang dikejar keluasan. Jadi mungkin mengundang politikus, sekaligus mengundang pengacara, sekaligus nanti mengundang juga kiai, mengundang juga ahli filsafat, dikumpulkan jadi satu. Ini yang dikejar adalah keluasan. Biar informasinya multi perspektif. Setelah tanya A pada tokoh ini, tanya A juga pada tokoh yang berbeda. Ini mengejar keluasan. Boleh mempertanyakan aspek keluasan. Kalau dari perspektif ini bagaimana? Perspektif filsafat tapi yang sifatnya ateis, bagaimana Pak? Kalau yang filsafat tapi yang teistik gimana? Atau filsafat yang spiritualis gimana? Nah, ini mengejar keluasan. Yang ketujuh, bisa juga mengejar logik. Logik itu prosesnya. Mempertanyakan prosesnya. Pak, alasannya apa kok Bapak bilang begitu? Itu logikanya. Bagaimana dasarnya ini sehingga bisa kita terima? Ini menanyakan proses logiknya. Hubungannya apa Pak? Paragraf yang pertama tadi yang Bapak sampaikan di awal dengan yang Bapak sampaikan belakangan ini. Kok rasanya tidak nyambung Pak? Nah, ini menanyakan logika. Boleh. Pak tadi katanya ngomong tentang pertanyaan. Tema kita malam ini pertanyaan. Kok Bapak malah bahas tentang itu sih? Kan tidak nyambung itu. Nah, ini boleh mempertanyakan logiknya. Jadi koherensi berpikirnya. Kemudian yang ke-8 bisa juga mempertanyakan signifikasi. Signifikasi itu nilai pentingnya. Jadi misalnya dari yang Bapak bicarakan tadi macam-macam di depan, yang paling penting apa Pak? Nah, ini signifikasi. Jadi dicari mana yang paling penting untuk menyelesaikan masalah. Kita harus fokus ke bagian yang mana Pak? Kan tadi variabelnya banyak. Nah, itu namanya menanyakan signifikasi. Dan yang ke-9, fairness. Fairness ini menguji jangan-jangan ada bias di situ, ada kepentingan di situ, ada prasangka-prasangka di situ. Pak, Bapak tadi bilang begitu. Jangan-jangan karena memang Bapak anggota organisasi ini, sehingga kalimatnya selalu mendukung organisasi itu. Ini mempertanyakan fairness. Jangan-jangan Bapak terpengaruh ini,
Atau memang itu dari pikiran Bapak sendiri, yaitu mempertanyakan fairness. Jadi teman-teman, kalau ada yang ingin belajar bertanya, boleh pada titik-titik yang saya sebut tadi. Bisa mempertanyakan kejelasan, bisa mempertanyakan akurasi, bisa mempertanyakan presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, logis tidak logis, kemudian signifikansi dan fairness, keadilan, fair, objektivitas. Ini hal-hal yang bisa kita tanyakan secara kritis. Jawabannya biasanya filosofis. Mungkin teman-teman ada di antara yang mendengarkan ngaji ini mungkin jadi penyiar, atau sekarang kan banyak ini model hari ini bikin podcast. Itu kan butuh kemampuan bertanya. Kalau enggak nanti tamumu bingung, kamu tanyanya enggak jelas. Silahkan belajar titik-titik yang mungkin ditanyakan. Clarity, akurasi, presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, logik, signifikan, dan fairness. Boleh jadi bahan untuk bertanya. Wah, nanti ini apa enggak terlalu berat Pak pada yang ditanya? Yo kalian sendiri yang ngukur. Ya dosisnya kan bisa diatur sesuai tema dan sesuai narasumbernya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ada beberapa ciri. Ini harus dilatih. Pelan-pelan nanti kita bisa membuat pertanyaan yang baik. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh kita uji ini termasuk pertanyaan yang baik atau tidak. Pertanyaan yang baik itu yang pertama apa? Membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi orang kalau mendengar pertanyaan itu tertarik. Kira-kira jawabannya apa ya? Kalau ada pertanyaan, jawabannya sudah jelas, itu kan kita malas mendengarkannya. Saya sering di TV itu misalnya ada bencana apa musibah misalnya. Terus yang wawancara pertanyaannya kadang tidak menarik sama sekali. Misalnya tanya, Bapak sedih enggak mengalami bencana ini? Ditinggal, misalnya artis ditinggal orang tuanya. Apa yang Anda rasakan? Sedih atau tidak? Itu kan pertanyaan yang tidak usah ditanyakan, kita juga sudah tahu jawabannya. Jadi pertanyaan yang baik itu pertanyaan yang membuat kita ingin tahu kira-kira jawabannya apa. Nanti kalau kita jadi reporter, kalau ada yang jadi reporter, coba latihan membuat pertanyaan yang ini orang kalau mendengar pertanyaan ini, semua ingin tahu jawabannya. Bukan, alah kalau ada pertanyaan itu, nggak usah dijawab, saya juga sudah tahu kira-kira jawabannya apa. Nah, itu pertanyaannya berarti kurang baik, tidak menarik. Yang kedua, pertanyaan yang baik itu membuat orang semangat untuk progres. Progres itu maksudnya apa? Ini kalau jawabannya ketemu, ada yang berubah lebih baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi, wah ini harus saya jawab ini. Kalau pertanyaan ini ketemu jawabannya, hidup kita akan jadi lebih baik. Nah, itu pertanyaan yang baik juga. Kalau tadi saya bisa jawab tipe orang seperti apa aku ini, nah kalau ketemu ini, wah aku bisa berubah jadi lebih baik. Nah, cari pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan semangat untuk jadi lebih baik. Jadi semangat untuk progres. Ini mungkin di TV-TV, di podcast-podcast, teman-teman latihan membuat pertanyaan yang kalau itu ditanyakan ada jawaban yang konstruktif, kreatif, membuat hidup jadi lebih baik. Nah, berarti itu pertanyaan yang baik. Yang ketiga, pertanyaan yang baik itu yang memicu diskusi yang reflektif. Ya memang jawaban pastinya tidak ketemu, tapi ini membuat kita berdiskusi dengan reflektif. Reflektif itu dengan mendalam.
membuat akal kita berputar, bergerak, menganalisis. Wah, ini kan kerja yang mulia berpikir itu. Jadi pertanyaan yang membuat kita berefleksi itu adalah pertanyaan yang bagus. Kemudian ciri pertanyaan yang baik lagi adalah pertanyaan yang membuat kita fokus dalam pembahasan. Jadi jangan menanyakan sesuatu yang membuat temanya melebar kemana-mana. Hari ini temanya apa, malah tanya tentang apa. Ini bukan pertanyaan yang baik. Ya memang orang harus banyak tanya, tapi kan juga harus ngerti momennya. Nah, pertanyaan yang baik itu membuat orang tambah fokus, tambah paham terhadap permasalahan. Pertanyaan yang baik juga memancing pemikiran yang kreatif, membuat orang ingin tahu jawaban-jawaban yang baru. Ini kan fungsi kreatif dari pertanyaan. Ini nyambung dengan selanjutnya, melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang, wah ini mungkin A ini jawabannya, mungkin B ini jawabannya. Wah tidak terfikir ke situ. Gara-gara pertanyaan ini kita jadi berpikir ke sana. Nah, ini pertanyaan yang baik. Jadi melahirkan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Terus pertanyaan yang baik itu menampakkan asumsi-asumsi yang tersembunyi. Kadang-kadang pernyataan-pernyataan dari seseorang atau ungkapan-ungkapan di buku atau apa itu kan ya hanya kelihatan penampakan luarnya saja. Nah, ketika pertanyaan diajukan, menggali lebih dalam, biasanya asumsi-asumsi yang tersembunyinya keluar. Nah, ini pertanyaan yang baik itu yang menampakkan asumsi tadi. Bapak berani bilang begitu karena kan Bapak sedang membela ini. Menurut Bapak, hubungannya negara dan agama itu kan seperti ini, sehingga Bapak menyatakan itu. Nah, itu menampakkan asumsi yang tersembunyi. Jadi orang bilang begini, terus ditanya. Ada pertanyaan, menurut Bapak bagaimana sih beragama yang baik dalam satu negara seperti Indonesia ini? Nah, ini kan pertanyaan mancing yang jawabannya menampakkan asumsi-asumsi orang ini. Nanti dia mungkin jawab hubungan antara negara dan agama. Misalnya lagi, pertanyaan yang membongkar asumsi-asumsinya pakar pendidikan. Misalnya kita tanya, menurut Bapak, anak didik itu tergolong baik kalau dia banyak bertanya, apa banyak patuh, apa dia lebih memikirkan pekerjaan masa depannya dibandingkan ilmunya. Nah, pertanyaan ini kan nanti menampakkan asumsi, oh yang ada di pikirannya beliau itu anak didik itu seperti ini, mungkin seperti mesin atau mungkin seperti komoditas macam-macam. Nah, ini pertanyaan yang melahirkan asumsi yang tersembunyi. Kemudian pertanyaan yang baik juga ya pertanyaan yang melahirkan makna-makna yang dalam. Misalnya, apa sih hikmahnya kita di rumah sekian bulan menjaga jarak itu? Itu nanti pertanyaan ini kan melahirkan banyak makna. Kita beberapa kali ngaji filsafat kan tentang musibah, tentang bencana, tentang sakit. Itu kan menggali secara lebih dalam. Ternyata tidak sekedar duka nestapa kesulitan buahnya pandemi ini, tapi juga ada hikmah-hikmah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menggali makna secara dalam. Kalau ada pertanyaan yang jawabannya seperti itu berarti pertanyaan yang baik. Dan yang terakhir, pertanyaan yang baik adalah juga pertanyaan yang tidak berhenti begitu saja, tapi melahirkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
Jadi pertanyaan yang baik itu begitu dijawab, justru ada pertanyaan baru lagi, ada pertanyaan baru lagi, ada pertanyaan baru lagi. Ini ciri pertanyaan yang baik. Makanya ada yang bilang orang pinter itu secara otomatis mentalnya akan seperti padi, menunduk. Mengapa menunduk? Karena semakin dia tahu, semakin muncul banyak pertanyaan. Semakin muncul banyak pertanyaan, sebenarnya semakin dia sadar betapa sedikitnya yang dia tahu. Betapa tidak luasnya yang dia paham selama ini. Jadi otomatis dia akan tawaduk, menunduk, merasa dirinya sama sekali belum pinter. Masih ada sangat banyak hal yang belum dia tahu. Karena semakin dia tahu, semakin banyak pertanyaan. Semakin dia tahu, semakin banyak pertanyaan. Semakin luas ilmunya, semakin luas juga pertanyaannya. Semakin dia sadar level pengetahuannya, semakin dia sadar betapa banyak hal yang tidak tahu. Ini yang membuat dia terus tidak berani sombong, tidak berani membusungkan dada akan ilmu dan pengetahuannya. Nah, kalau ada pertanyaan kok jawabannya justru memunculkan pertanyaan lagi, itu sebenarnya termasuk ciri pertanyaan yang baik. Berarti apa? Wawasan kita tambah luas lagi, tambah luas lagi, tambah luas lagi. Oke, jadi teman-teman yang belajar bertanya, coba dicek pertanyaan yang kita ajukan, adakah ciri-ciri di atas? Membangkitkan rasa ingin tahu, membangkitkan semangat untuk jadi lebih baik, memicu diskusi yang reflektif, memfokuskan perhatian dan pembahasan, membuat orang berpikir kreatif, melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru, menampakkan asumsi tersembunyi, menggali makna yang dalam, dan melahirkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, terus kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang bertanya.